Jepang selalu menjadi magnet bagi para pencari kerja dari seluruh dunia termasuk Indonesia karena memiliki reputasi sebagai salah satu negara dengan bayaran terbaik di dunia. Menurut data dari Ministry of Health, Labor and Welfare Jepang di tahun 2024, Jepang menghadapi tantangan serius terkait kekurangan tenaga kerja. Proyeksi menunjukkan pada tahun 2040, Jepang akan membutuhkan sekitar 11 juta tenaga kerja untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Situasi ini membuka peluang besar bagi para pekerja asing terutama dari Indonesia. Sistem pemberian gaji di Jepang juga terkenal adil sesuai dengan jumlah jam kerja, lembur, dan hari libur. Bahkan, orang yang sedang menjalani magang di Jepang pun mendapatkan penghasilan atau gaji pokok serta tunjangan. Dikutip dari berbagai sumber, untuk gaji magang di Jepang per tahun 2023 sebesar 80.000 hingga 120.000 yen per bulan atau sekitar 8,2 juta hingga 12 juta rupiah. Para anak magang juga memiliki kesempatan mendapatkan tunjangan kehadiran sebesar 3.000 yen apabila mereka hadir penuh selama 20 hari. Angka ini masih bisa meningkat apabila perusahaan juga memberlakukan sistem lembur bagi pemagang. Tapi standar gaji berbeda-beda di setiap prefektur. Sebelum memutuskan bekerja di Jepang, penting untuk mengetahui bahwa standar gaji di setiap prefektur Jepang bisa berbeda-beda. Seperti contoh, UMR di kota Tokyo jauh lebih tinggi dibandingkan prefektur lain. Kota Tokyo memiliki UMR sebesar 1.113 yen per jam, sementara Iwate sebagai prefektur dengan upah terendah hanya sebesar 893 yen per jam. Rata-rata gaji di Jepang di tahun 2023 adalah 471.000 yen atau sekitar 50 juta rupiah per bulan. Rata-rata gaji di beberapa wilayah Jepang, di Tokyo 574.000 yen atau 61 juta rupiah per bulan, Yokohama 564.000 yen atau 60 juta rupiah per bulan, Osaka 555.000 yen atau 59 juta rupiah per bulan, Nagoya 545.000 yen atau 58 juta rupiah per bulan, Fukuoka 526.000 yen atau 56 juta rupiah per bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaji adalah jumlah jam kerja, lembur, hari libur, profesi, dan wilayah kerja. Sistem gaji di Jepang. Di sektor konstruksi, Jepang memiliki potensi penghasilan yang sangat tinggi. Sektor konstruksi di Jepang memiliki potensi penghasilan sangat tinggi, yaitu lebih dari 35 juta yen per tahun. Sistem penghitungan upah di Jepang berbeda dengan di Indonesia. Di Jepang, upah dihitung per jam, termasuk upah lembur yang dihitung berdasarkan total jam lembur para pekerja. Untuk menghitung upah lembur, kamu perlu mengetahui jumlah jam kerja yang telah ditetapkan undang-undang tersebut. Jam kerja yang berlaku di Jepang adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Jika total kerja kamu melebihi standar yang ditetapkan, maka dihitung sebagai lembur. Faktor penentu besar kecil gaji di Jepang. Beberapa faktor utama mempengaruhi besar kecilnya gaji kerja di Jepang, antara lain di wilayah. Kota-kota besar seperti Tokyo, Yokohama, dan Osaka menawarkan gaji rata-rata tertinggi karena memiliki banyak perusahaan besar dan pasar bisnis yang luas. Kemudian tingkat pendidikan. Kualifikasi pendidikan juga mempengaruhi besar kecilnya gaji. Semakin tinggi kualifikasi, semakin besar gaji yang diperoleh. Lalu tingkat pengalaman. Pengalaman kerja yang dimiliki seseorang juga berpengaruh. Karyawan dengan pengalaman lebih akan mendapatkan gaji lebih tinggi. Sektor pekerjaan juga mempengaruhi standar gaji. Beberapa sektor mungkin menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Syarat umum kerja di Jepang, yaitu memiliki visa kerja. Wajib memiliki visa kerja yang sesuai, dapat berupa visa SSW atau visa magang. Lalu kemampuan bahasa, minimal JLPTN 4 atau JFT Basic untuk SSW. Dibuktikan dengan sertifikat resmi, kemampuan komunikasi dasar dalam bahasa Jepang. Lalu kualifikasi pendidikan, minimal lulusan SMA atau SMK sederajat. Ijazah harus dilegalisir. Kemudian persyaratan usia. Untuk program SSW, umur 18 hingga 35 tahun. Dan untuk program magang, umur 18 hingga 27 tahun.
Kemudian kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan lengkap, bebas penyakit menular, kondisi fisik dan mental yang baik. Realita kerja di Jepang. Orang Jepang punya 3 muka, yaitu dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan teman atau rekan kerja. Realita kerja di Jepang seperti 2 sisi koin yang berbeda. Di satu sisi, Jepang dikenal sebagai etos kerja yang tinggi, disiplin, dan penuh dedikasi. Orang Jepang sering banget lembur, sampai-sampai ada istilah karoshi yang artinya meninggal karena terlalu banyak kerja. Jadi, kalau kamu kerja di Jepang, siap-siap untuk jadwal kerja yang panjang dan tuntutan tinggi. Tapi di sisi lain, hal ini bikin kamu jadi lebih terlatih dan bisa mengembangkan diri dengan cepat. Lingkungan kerja di Jepang juga terkenal sangat hierarkis. Ada aturan-aturan tak tertulis yang harus diikuti, seperti menghormati atasan, berbicara dengan bahasa yang sopan, dan selalu menunjukkan sikap profesional. Di awal mungkin bakal terasa kaku dan ribet, apalagi kalau kamu belum terbiasa dengan budaya Jepang. Tapi seiring waktu, kamu bakal mulai paham dan adaptasi. Hal ini juga bikin hubungan antar rekan kerja jadi harmonis dan saling menghargai. Selain itu, perusahaan di Jepang juga banyak yang memberikan keuntungan yang oke buat para karyawan. Misalnya, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, sampai bonus akhir tahunan yang lumayan besar. Kalau kamu kerja keras, biasanya perusahaan juga tidak pelit buat kasih reward. Tapi balik lagi, semua itu ada harganya, yaitu waktu dan tenaga yang kamu korbankan. Dan salah satu hal yang paling menarik dari kerja di Jepang adalah kesempatan untuk belajar teknologi dan inovasi terbaru, karena Jepang terkenal dengan kemajuan teknologinya. Jadi kalau kamu kerja di bidang teknologi atau manufaktur, kamu bakal dapat banyak ilmu dan pengalaman berharga. Kamu juga bisa merasakan tinggal di negara yang kaya budaya dan punya banyak tempat menarik untuk dieksplorasi di waktu luang. Mereka juga serius banget soal waktu dan disiplin. Kalau kamu telat, bisa jadi perhatian negatif. Mereka nggak cuma mikirin jam kantor doang, tapi juga mempertimbangkan jam lembur dan effort yang udah kamu kasih untuk perusahaan. Tapi jangan bayangin kantor di Jepang kayak tempat kerja yang kaku banget. Mereka juga punya tradisi kumpul-kumpul santai, kayak hanami, yang artinya piknik bareng di bawah bunga sakura dengan teman kantor. Jadi tidak cuma kerja-kerja, tapi juga ada momen buat bersosialisasi. Buat yang bekerja di jasa pengiriman barang, di sana punya tuntutan yang sangat tinggi. Kalau kamu kerja di bidang ini, kamu akan sadar betapa presisinya waktu itu sangat penting banget di sana. Proses last mile delivery di Jepang bisa dibilang semacam seni. Barang harus sampai di tangan pelanggan dengan cepat dan presisi. Mereka seperti punya komitmen untuk membuat setiap pengiriman jadi pengalaman yang smooth untuk pelanggan. Jadi, realita kerja di Jepang itu tidak cuma soal tulisan di kontrak kerja atau tugas-tugas yang kamu harus kerjakan, tapi juga soal budaya, norma, dan cara mereka berinteraksi. Kalau kamu bisa ngimbangin antara kerja keras dan hidup seimbang, rasanya kerja di Jepang bisa jadi pengalaman yang sangat unik dan berharga. Jadi santai aja, asal kamu siap hadepin dan menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan kerja di sana, pasti bisa enjoy dan sukses.